Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Mitra NASA dimanapun Anda berada, terutama di grup FB Pertanian Organik NASA. Pada kesempatan ini bertemu kembali dengan kami, salah satu seorang konsultan pertanian khususnya di hama dan penyakit dengan Bapak Agus Budi Setiono. Nah, pada pertemuan kali ini kita ingin mengupas mengenai maukah pertanian kita di bawah bayang-bayang racun. Nah, sebelumnya kita lihat film bayang-bayang racun di bawah bayang racun, yang mana film ini di mana film ini kita ambil pencetusnya dulu, salah satunya seorang konseptor PHT, salah satunya ada Pak Kasumbogo Untung, Pak Triarso, Pak Suprato, Pak Ida Nyoman Oke, yang salah satunya adalah yang semuanya adalah guru besar Fakultas Pertanian UGM, dan satu Pak Ida Nyoman Oke, beliau adalah guru besar di Udayana. Dan bayang-bayang VCD bayang-bayang racun ini nanti bisa dilihat di YouTube, di mana ini kita ambil VCD-nya tahun 92 itu di daerah Tegal sama Brebes. Di situ ada perilaku petani-petani kita, bagaimana cara mengendalikan pertanian khususnya tanaman bawang di daerah Brebes dan Tegal. Nah, di situ nanti akan terlihat bahwa kita saat itu dan saat ini hidup dalam tekanan di bawah bayang-bayang racun. Nah, bagaimana pencampuran pestisidanya, bagaimana menyemprotnya, nanti akan bisa dilihat di YouTube tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya ya, film nanti bisa dilihat di YouTube mengenai bayang-bayang racun, yang mana semuanya pengen pertaniannya itu sukses, pertaniannya itu menghasilkan, tapi tidak memikirkan kesehatan petaninya. Ya, itu. Nah, pada kesempatan ini saya akan mengupas bahwa maukah pertanian kita hidup di bawah bayang-bayang racun, terutama racun kimia. Saya yakin mitra-mitra semuanya tidak ingin. Nah, di sini saya garis besari bahwa dalam budidaya pertanian kita tidak terlepas dari yang namanya hama dan penyakit, atau lebih disebut dengan jasad pengganggu. Nah, untuk melindungi itu disebut dengan yang namanya perlindungan tanaman, melindungi tanaman pertanian kita. Nah, apa itu perlindungan tanaman? Yaitu usaha manusia untuk melindungi tanaman dari serangan jasad pengganggu yang menyebabkan kerugian ekonomi, atau cara atau teknik mengatasi serangan jasad pengganggu pada suatu usaha tani. Jadi kalau belum menimbulkan kerugian ekonomi, ya, itu belum perlu dilakukan pengendalian dalam konteks PHT ini. Nah, apa yang menyebabkan kerugian ekonomi? Ya, kerugian ekonomi ini bisa disebabkan karena yang pertama itu rusak atau hilangnya produk. Ini berkaitan dengan kuantitatif. Ya. Kemudian yang kedua, tak sempurnanya penampilan produk. Ini secara kualitatif. Itu bisa kita lihat rusaknya persentase hasil, ya. Misalnya dari 10 ton jadi 5 ton, bahkan bisa jadi 2 ton, ini secara kuantitatif. Tapi tak sempurnanya penampilan, misalnya ada brujel-brujel, ada ada bintik-bintik. Nah, ini yang mempengaruhi di kualitas, ya. Ini juga mengakibatkan kerugian ekonomi. Sehingga jasad pengganggu yang secara individu atau populasi
ini mengakibatkan serangan sehingga menimbulkan kerusakan. Kerusakan ini akan menimbulkan kehilangan hasil. Kehilangan hasil ini akan menyebabkan kerugian ekonomi, ya. Jasad pengganggu, ya, yang menyebabkan tanaman ini tergantung pada apa? Ya, jasad pengganggu yang menyebabkan tanaman kita menyebabkan kerugian ekonomi ini tergantung pada apa? Yang pertama ini tergantung jenis jasadnya, jenis jasad pengganggu, kemudian jenis komoditas atau tanaman, kemudian kondisi lingkungan, ya, kemudian praktek budidaya yang dilakukan petani itu sendiri. Jadi jasad pengganggu yang mempengaruhi kerugian tanaman kita ini tergantung pada jenisnya, jenis jasadnya, jenis komoditas atau tanaman yang ditanam petani, kondisi lingkungan, dan praktek budidaya yang dilakukan petani. Nah, jenis jasad pengganggu ini yang sudah kita ketahui bersama, yaitu di training produk seperti yang sudah kami sampaikan. Ini ada hama, ada penyakit, ada gulma. Nah, apa itu hama? Hama itu organisme yang mengganggu tanaman, yang menimbulkan kerusakan tanaman, ya, yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Contohnya aja seperti ulat, ya, wereng, walang sange, tikus, keong mas, ya. Ini yang paling mendominasi serangan hama ini adalah jenis serangga. Paling tidak 75%. Ada dari jenis moluska, ada dari mamalia. Ini juga bisa menyebabkan kerugian tanaman. Kemudian yang kedua, penyakit. Penyakit ini juga organisme pengganggu tanaman yang menyebabkan kerusakan tanaman, tapi tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Yang kita bisa lihat adalah gejalanya saja. Contoh penyakit yang disebabkan oleh jamur, ya, busuk buah, itu tidak bisa kita lihat penyebabnya, tapi yang bisa kita lihat hanya gejalanya. Penyebabnya itu adalah lewat mikroskop. Kemudian virus, ini juga bisa kita lihat gejalanya. Bakteri, ya, ini juga bisa kita lihat dari gejalanya. Kemudian yang ketiga, gulma. Gulma ini sebenarnya adalah tanaman yang tidak kita kendaki keberadaannya. Ada teki-tekian, alang-alang, rumput-rumputan. Nah, meskipun kita nanam tomat, yang kita kendaki tomat, tapi di situ ada tumbuh cabai itu juga bisa dikategorikan sebagai hama, ya, ini. Jadi jenis jasad pengganggu. Nah, sifat jasad pengganggu ini, ya, yang penyakit ini penting diketahui gejala dan tanda-tandanya supaya kita tahu gejala dan tanda-tandanya. Kemudian hama, ya, hama ini memiliki potensi merusak yang sangat besar. Antara lain karena apa? Karena berkembangnya cepat dan dalam jumlah banyak. Dan ini yang paling banyak menyerang adalah jenis-jenis hama seperti ini. Kemudian gulma. Gulma ini menyaingi tanaman utama jika sanitasinya ini kurang diperhatikan. Jadi perlu kebersihan lingkungan, sanitasi, ya, ini juga perlu diperhatikan. Kemudian jasad pengganggu ini tergantung dari jenis tanaman yang diserang. Ya, jenis jasad pengganggu tergantung dari bagian tanaman yang diserang. Tanaman yang diserang apa? Yang bernilai ekonomi, misalnya buah kakao, ada busuk buah kakao, penggerek buah kakao, ya, atau buah-buahan yang lain. Daun kobis, ya, penggerek batang tebu, ya, kemudian bagian yang diserang akar atau umbi kentang, kemudian ketela dan lain-lain. Kemudian jasad pengganggu ini juga tergantung dari sifat hamanya, ya, mudah dan cepat berkembang biak sehingga menimbulkan kerusakan yang sangat besar dan seterusnya, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kondisi lingkungan. Nah, kondisi lingkungan ini juga akan mempengaruhi jasad pengganggu. Kondisi lingkungan ini berupa apa? Kondisi fisik seperti tanah, air, udara, yang secara lebih rinci, ya, ada suhu, curah hujan, kecepatan dan arah angin dan seterusnya, itu akan mempengaruhi jasad pengganggu. Kemudian kondisi hayati, ini lebih cenderung ke musuh alami, seperti misalnya ada jasad lain sebagai pesaing, pemangsa maupun penghambat keberlangsungan hidup lainnya, atau kemampuan jasad sendiri dalam menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan, ya, ini juga akan mempengaruhi, karena di mana ada hama pasti ada musuh alami, kondisi hayati yang ada di lapangan, ya.
Kemudian yang keempat adalah praktek budidaya yang dilakukan petani itu sendiri. Ya, praktek budidaya ini akan mempengaruhi keberadaan jasad pengganggu karena bisa menciptakan kondisi lingkungan kehidupan yang cocok untuk tanaman, yang pada gilirannya juga menjadi cocok untuk jasad pengganggu. Misalnya kita nanam padi, habis itu pantun, ya, kemudian pantun lagi, padi lagi, ya, padi, pantun, ya, sama saja. Ya, sistem tumpang sari, ya, kemudian harus ada jeda. Jadi jangan tanam secara terus-menerus. Nah, ini praktek budidaya yang dilakukan petani kita ini juga akan mempengaruhi jasad pengganggu. Kecuali kita punya teknologi yang luar biasa, ya, nanam habis melon lagi, habis jagung ya jagung lagi, ya. Ini perlu kita perhatikan jasad-jasad pengganggu yang menyerang sebelumnya, ya, itu. Nah, di sini perlindungan tanaman seperti Anda lihat di VCD bayang-bayang racun, ini konsepnya hanya satu arah saja, hanya ingin memberantas saja. Maka muncullah nanti, ya, yang disebut dengan konsep PHT. Pemberantasan, petani hanya ingin memberantas. Ini tidak benar, nah, ini salah. Ya, persepsi ini salah karena hanya tertuju pada satu jenis pengendalian saja. Sehingga dalam konsep perlindungan tanaman, pemberantasan, ingin memberantas kalau bisa tanamannya tidak ada serangan hama penyakit sama sekali, itu tidak dibetulkan. Ya, salah konsep pemberantasan. Yang betul adalah kita mengelola lingkungan pertanian kita, bagaimana secara ekosistem ini bisa seimbang antara hama dan musuh alami. Nanti akan kita kupas bersama. Yang disebut dengan konsep PHT, ya, pengelolaan hama terpadu. Ini dicetuskan oleh pendiri-pendiri PHT, ya, di mana di situ ada yang namanya Sekolah Lapangan Pengelolaan Hama Terpadu, ya, sampai pada terbentuknya Undang-Undang Nomor 12 tahun 92 mengenai sistem budidaya tanaman. Salah satunya yang saya sebutkan tadi divisi di bayang racun, konsep PHT ini tercetus, ya, atas prakarsa dari Profesor Dr. Guru Besar dari Fakultas Pertanian UGM, ada Profesor Dr. Untung, ya, Kasumboko Untung, kemudian Pak Triharso, kemudian ada Pak Suprapto, ya, yang dari UGM, kemudian yang dari Udayana ada Pak Idanyoman Oka. Ya, ini. Nah, ini yang Oke, maaf ada gangguan sedikit, ya, mengenai FB, ya, mengenai apa hasil presentasi tadi. Kita lanjutkan. Nah, pestisida kimia, ya, ini seperti yang saya katakan tadi, kalau divisi di bayang-bayang racun hanya mengandalkan pestisida kimia. Ini pendekatannya hanya satu arah. Ini persepsi yang salah karena hanya ingin memberantas saja. Nah, di dalam konsep PHT itu tidak dibenarkan, ya. Nah, ini divisi di bayang-bayang racun, nanti Anda bisa menemui simbol petani modern. Petani modern itu kalau sudah pakai tangki semprot, pakai capil, ya, kemudian membawa oplosan obat yang banyak, itu dia katakan petani modern. Ya, ini bisa dilihat di divisi di bayang-bayang racun di daerah Brebes, daerah Tegal, di mana sana adalah sentranya bawang merah. Ya, ini. Nah, perilaku petani nanti bisa dilihat seperti itu, ya. Kemudian pengoplosan pestisida itu banyak sekali, ya, yang terjadi di daerah Tegal dulu tahun 92, ya, sampai saat ini, ya. Kemudian perilaku petani, ya, nyemprot sambil ngerokok, itu tidak dibenarkan. Kemudian sampai basah
bajunya. Ini yang bisa menimbulkan penyakit-penyakit kulit. Dan di VCD bayang-bayang racun, ya, ini bisa dilihat, ya, banyak petani-petani kita yang kena stroke, yang kena penyakit kulit karena tidak mengindahkan peraturan-peraturan dalam penggunaan pestisida kimia. Ya, ini. Kemudian ada setelah disemprot, setelah dipanen, semprot lagi. Kita panen racun kalau di tanaman bawang. Ya, ini. Nah, kalau boleh saya ibaratkan, ya memang kalau kita sakit ini harus cari obat. Seperti kalau ibaratnya kita sakit flu, ya. Kalau kita sakit flu pasti kita cari obat. Ya, mungkin pakai Ultraflu, ya, mungkin pakai Sanaflu. Ya. Tetapi apakah setelah minum obat dijamin flu kita pasti sembuh? Belum tentu. Ya, kita sudah minum obat Ultraflu yang katanya Suroto itu Ultraflu pasti dokter. Tapi apakah setelah minum obat flu dijamin flu kita pasti? Belum tentu. Kita sudah minum obat, kita masih bergaul dengan orang yang sakit flu, kita masih begadang malam, kita masih minum es, kita masih kurang istirahat, ya flu kita tidak akan sembuh. Demikian dalam konsep pengelolaan hama terpadu. Ya, faktor yang berpengaruh terhadap hama penyakit itu sangat-sangat banyak sekali. Ya, ini. Nah, salah satu yang ingin saya berikan pada mitra-mitra semuanya, kalau kita menggunakan pestisida kimia, ya, mitra-mitra yang pernah menggunakan pestisida kimia, pernah membeli pestisida kimia, di situ biasanya tertulis misalnya ada nama dagang. Misalnya mitra-mitra beli pestisida merek Agus 500 SC, BA Diaventuron 500 gram per liter. Nah, itu artinya apa? Ya, Agus itu adalah nama dagang. Ya, bahan aktifnya pestisida itu satu, tapi nama dagangnya bisa banyak sekali. Ada Agus, ada Putih, ada merek-merek yang lain. Ya, 500 itu apa? Ya, 500 ini ada konsentrasi yang mematikan. Ya, konsentrasi untuk mematikan. Ya, dosis, ya, ini berkaitan dengan dosis daya bunuh dari pestisida tersebut untuk hama. Ya, 500. SC. Ya, SC bukan Stockage Center, bukan di sini. Ya, SC di sini di dalam pestisida itu berkaitan dengan formulasi. Nah, nanti formulasi ini tidak hanya SC, ada ES, ada G, ya, dan lain-lain. Nanti akan kita kupas. Kemudian BA. BA ini adalah bahan aktif. Ya, salah satunya bahan aktif dari pestisida nama dagang Agus ini adalah Venturon. Ya, Venturon nama dagangnya salah satunya Agus. Dan masih banyak bahan aktif dari Deventuron dengan nama dagang yang lain. Ya, ini. Nah, di dalam peredaran pestisida, ya, terutama pestisida kimia, ini diatur karena bahayanya dari penggunaan pestisida ini diatur dalam peraturan pemerintah nomor 7 tahun 73 mengenai peredaran pestisida. Nah, yang pertama, tiap pestisida ini harus, ya, didaftarkan kepada Menteri Pertanian melalui Komisi Pestisida untuk dimintakan izin penggunaannya. Nah, hanya pestisida yang terdaftar atau yang diizinkan oleh Menteri Pertanian boleh disimpan dan diedarkan digunakan. Nah, pestisida yang penggunaannya terdaftar atau diizinkan oleh Menteri hanya boleh disimpan, diedarkan dan digunakan menurut ketentuan yang ditetapkan dalam izin pestisida tersebut. Nah, tiap-tiap pestisida yang sudah ada izinnya harus diberi label dalam bahasa Indonesia yang berisi keterangan-keterangan yang dimaksud. Misalnya dosisnya berapa, khusus untuk hama ini, ya. Ini khusus untuk peredaran pestisida kimia dulu, ya. Nah, saat ini, ya, seperti produk-produk kita pestisida organik ini juga dalam rangka pengajuan izin, ya. Kebetulan ini untuk pestisida kimia. Yang untuk pestisida organik, ya, dulu untuk pestisida organik itu biasa karena tidak mencemar lingkungan dan itu bahan-bahannya itu ramah, ya, dari mikroorganisme, dari tanaman, ya, itu tidak masalah. Tapi sekarang karena peredarannya sangat banyak dan bermanfaat bagi kita, nah ini harus
ada izinnya. Ya, ini mudah-mudahan produk kita pengendali hama organik ya, untuk hama pestisida kita ini akan segera keluar izinnya. Mudah-mudahan tidak sampai akhir 2020 ya. Mudah-mudahan ini segera akan keluar. Kita bersabar, kita berdoa supaya pestisida kita ini mendapatkan izin kembali ya. Nah, prinsip penggunaan pestisida, terutama pestisida kimia ini ya, ini harus kompatibel dengan pengendalian yang lain seperti komponen hayati. Harus efisien untuk mengendalikan hama terjemahannya spesifik, meninggalkan residu dalam waktu yang tidak diperlukan, tidak boleh persisten dan jadi mudah terurai. Dalam perdagangan, transport, penyimpanan, pengembangan labelek harus memenuhi persyaratan keamanan yang maksimal. Harus tersedia attitude untuk pestisida tersebut ya. Kemudian harus aman bagi lingkungan fisik dan biota, relatif aman bagi pemakai dan harga terjangkau bagi petani. Nah, sebenarnya prinsip penggunaan pestisida organik kita itu semuanya ada di sini. Ya, tapi kenapa ya sampai saat ini izin masih belum keluar juga? Ada apa? Ini yang tanda tanya besar. Ya, makanya kita harus bersabar. Mudah-mudahan kita mengikuti proses, kita mengikuti aturan, ya aturan-aturan terutama mengenai peredaran pestisida, terutama yang pestisida yang organik. Ya, itu. Ya, di dalam kelompok pestisida, ya, ini ada 4 jenis kelompok. Yang pertama organoklorin. Ada organofosfat, ada karbamat, piretroid sintetik, dan alami. Organoklorin ini saya beri warna merah karena memang peredarannya sudah dilarang. Tidak ada di pasaran. Dulu seperti DDT, ya, kemudian tiodan, ini sudah dilarang karena bahaya. Ya, daya persistennya sangat luar biasa. Sekarang yang paling banyak beredar itu jenis-jenis pestisida organofosfat ini ada yang dilarang dan tidak. Dan karbamat yang disarankan sekarang yang paling banyak beredar kalau pestisida kimia ini ada yang piretroid, yang sintetik, dan disarankan yang alami. Ini salah satu karakteristik. Ya, kenapa organoklorin ini dilarang? Karena daya racunnya luar biasa, paling tinggi. Ya, sasarannya untuk saraf kejang dan daya persistennya itu lama sekali, 20 tahun. Bayangkan, ya. Kemudian secara komersial banyak. Spektrumnya lebar, peredarannya ini dilarang. Kenapa? Karena bahaya. Semua hama mati, semua musuh alaminya juga mati, berbahaya. Nah, organofosfat ya ini masih ada yang dilarang, ada yang tidak, karena ya memang bahaya bagi musuh alami. Tapi beredar. Kalau karbamat ya ini sasarannya juga sama sasarannya itu semua untuk saraf pusat. Ya, nah karbamat itu persistensinya lebih cepat dari organofosfat ya, spektrumnya lebar ya, ada yang dilarang, ada yang tidak. Nah, terhadap musuh alami ini tidak terlalu berbesaran hayati, ini tidak terlalu berbahaya. Ya, ini yang disarankan biasanya yang jenis karbamat dan piretroid sintetik ya. Piretroid sintetik ini daya racunnya rendah, untuk saraf pusat mati ya, persistennya cepat, mudah terurai, apalagi yang alami seperti yang berasal dari ekstrak tanaman cepat sekali ya, spektrumnya sempit, peredarannya tidak dilarang dan itu disarankan ya. Perbesaran hayati ini tidak akan terganggu ya. Ini karakteristik dari pestisida. Nah, tadi SC ini berkaitan dengan formulasi pestisida. Ternyata di formulasi pestisida ini ada bermacam-macam, ada 5 jenis formulasi ya. Yang pertama ini adalah cairan emulsi yang berupa cairan. Ini biasanya dalam produk pestisida ini tertulis ES, ESC atau SC, B, ada S ya. Ini adalah ES itu singkatan dari emulsion soluble ya. Itu komposisinya dari bahan aktif, pelarut, dan perata. Kemudian ada yang jenis butiran atau granul. Biasanya G atau WDG. Misalnya ada furadan 3G, yaitu granul bentuknya. Ya, ini komposisinya bahan aktif, bahan pembawa, talek, wasa, perekat, dan lain-lain.
Kemudian biasanya bersifat insektisida sistemik. Kemudian yang tadi ketiga formulanya adalah debu atau das. Nah, komposisinya bahan aktif, zat pembawa, talak, dan biasanya kalau das ini kurang efisien, jarang dipakai. Kemudian tepung, ya, ini atau powder, biasanya WP atau WSP. Bahan aktif komposisinya sama, bahan aktif, bahan pembawa, biasanya tanah hat atau talak dan tepung, ya bentuknya. Atau juga ada yang dari jenis talak ya, seperti dolomit itu aja bahan pembawanya. Kemudian oli atau oil, ya biasanya bentuknya adalah SCO. Nah, ini berisi larutan minyak seperti silin, karosen atau dan aminoster. Nah, ini biasanya untuk penyemprotan pada tanaman-tanaman kapas, ya. Penyemprotan ULV ultra low volume pada tanaman kapas. Kemudian yang terakhir adalah formulasi fumigansia. Ini berbentuk uap biasanya untuk hama-hama gudang, ya ini. Nah, cara kerja pestisida kimia, ya cara kerja pestisida ini yang kita kategorikan menjadi 4. Ada yang pestisida kontak, ini harus kena langsung, ya, kena sarafnya itu akan mati. Kalau tidak akan mati. Kalau tidak kena hamanya tidak akan mati. Ini yang kontak langsung. Kemudian kalau sistemik itu lewat jaringan tanaman, semprot. Kalau kena itu langsung mati, kalau tidak nanti makan jaringan tanaman dia akan mati. Ini yang dinamakan pestisida sistemik. Kemudian pestisida lambung, ini juga sama, akan memakan tanaman masuk ke lambung, nanti hamanya akan mati. Kemudian yang keempat adalah pestisida fumigasi. Ini tadi untuk vakum atau uap atau gas, ya biasanya untuk hama gudang. Nah, ini salah satu contoh, ya. Kalau organoklorulin sudah dilarang, nah, salah satu contoh kelompok pestisida organofosfat diantaranya Anda mungkin pernah menggunakan kurakon, kalikon, monitor, suprasid, dusban, kormit, kanon, destan. Ya, kalau karbamat ini jenisnya karbofuran, puradan, marsal, lenet, sevin, petruf, dan lain-lain. Ya. Kemudian kalau piretroid sintetik, ya ada pastak, pestok, bulldog, desis, arifo, sirpa, matador. Kemudian yang alami, yaitu berasal dari ekstrak tanaman dan juga berasal dari mikrobia. Ada pestona, metilat, ya pentana, BVR, glio, vitura, vireksi, ya. Kemudian juga ada bacillus, ya. Kemudian ada merek-merek alami yang lainnya, ya. Ini. Nah, jenis-jenis pestisida, ya. Ini salah satu contohnya. Kadang ada yang namanya akarisida. Akarisida ini sebenarnya apa? Ya. Akarisida itu racun untuk akarina sebenarnya, yaitu jenis tunggu-tungguan atau kutu-kutuan. Di lapangan yang kimia banyak, seperti omid, mitak, agrimek. Nah, pentana ini masuk ke akarisida karena untuk mengendalikan tunggu-tungguan. Kemudian ada bakterisida, racun untuk bakteri, ya yang biasanya seperti agrep, kasumin, ya ini bisa. Kemudian fungisida ini racun untuk jamur. Misalnya mitra-mitra pernah menggunakan antrakol, diton, ini adalah masuk dalam kategori fungisida, racun untuk jamur. Kemudian herbisida, ini rumput, ya ini rumput ini contohnya rondat yang terkenal, gramoxone dan. Kemudian insektisida, ini racun serangga seperti desis, marsal dan lain-lain. Kemudian moluskide, ya moluskisida, racun untuk moluska, ya seperti metapars, sputok dan lain-lain. Nematisida, racun untuk nematoda, ya. Kemudian rodentisida, ini racun untuk rodentia, ya. Ini seperti tikus, ya ini bisa kategorikan di rodentia. Jadi kalau kita ingin mengendalikan hama atau penyakit, jangan sampai salah kita memilih pestisidanya, ya. Nah, di dalam penggunaan pestisida, terutama pestisida kimia, kita harus mengacu pada 5T. Apa itu 5T? 5 tepat. Yaitu kita harus tepat dosis, tepat jenis yang pertama. Jenisnya apa? Ya. Jangan sampai Anda mau menyemprot hama, Anda menggunakan fungisida untuk penyakit, untuk jamur, Anda akan mati. Ya. Apalagi yang fatal, ya. Anda mau menyemprot hama menggunakan herbisida untuk rumput, tandurannya mati kabeh. Ya, harus tepat jenis, ya. Apakah itu untuk hama ataukah untuk penyakit ataupun untuk gulma. Apakah mau menggunakan
herbisida, fungisida, bakterisida, ataupun menggunakan insektisida ataupun akarisida. Tunggu-tungguan ini yang paling banyak. Tunggu-tunggu itu termasuk akarina. Akarisida itu yang paling bagus. Ya. Kemudian yang kedua tepat dosis. Dosisnya harus tepat. Ya, jangan sampai melebihi dosis karena nanti ini akan bersifat dari resisten. Kemudian cara, ya, caranya bagaimana? Apakah itu disemprotkan, apakah itu disuntikkan, apakah itu ditaburkan, apakah itu harus ditugal. Nah, ini caranya juga harus bagus. Kemudian waktu. Ya. Waktu penyemprotan yang paling bagus itu untuk hama itu sore hari. Bahkan kalau mau malam hari. Kalau pagi ya pagi-pagi betul. Ya, karena hamanya masih aktif, terutama untuk menyemprot ulat. Ya. Tapi biasanya petani kalau suruh nyemprot malam males. Misalnya pagi nyemprot, ya sore nyemprot, malam nyemprot. Ya, males. Ya. Tapi waktu yang paling tepat itu sore hari untuk hama penyakit. Kalau untuk pupuk itu yang paling bagus memang itu pagi hari antara jam 8 sampai jam 10.30. Ya, ini. Kemudian sasarannya juga tepat sasaran. Sasarannya juga harus jelas sama dengan jenisnya tadi. Sasarannya untuk apa? Ya, apakah untuk tanaman, ataukah untuk hamanya, apakah untuk penyakitnya, untuk nutrisinya, untuk tanaman, ataupun untuk yang lainnya. Karena apa? Karena kalau tidak tepat ini dalam penyemprotan pestisida ini juga akan dipengaruhi oleh angin. Angin itu juga kita harus mengikuti. Arah angin itu harus kita ikuti cara penyemprotannya. Kemudian suhu udara ini juga harus kita ikuti. Ya, kelembapan, curah hujan yang tinggi pas hujan-hujan kita tidak disarankan untuk menyemprot. Ya, ini. Karena apa? Cara tepat, ya, karena bahaya dari penggunaan pestisida kimia, terutama, ya, ini bisa menimbulkan yang namanya resistensi. Hama menjadi kebal, ya, resurgensi, ledakan hama sekunder, musnahnya musuh alami, pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan, resistensi, ya, hama disemprot itu tidak mati malah gebes, ya, jugat-juget, ya, ini resisten, kebal, ya, ini karena kita terus melakukan dosis tinggi, akhirnya lama-lama hama menjadi kebal. Kemudian resurgensi yang tadinya cuma satu karena penggunaan pestisida yang tidak bijaksana menjadi berlebihan, ya, ini bisa dilihat di sini, ya, hamanya tambah menjadi banyak, ya, berkembang banyak. Kemudian ledakan hama yang tadinya bukan hama utama menjadi hama utama, ya, seperti wereng, ya. Kemudian ada keong mas itu dulu bukan hama utama tapi sekarang luar biasa, ya, di mana-mana keong mas ini menyerang pada tanaman padi, ya. Kemudian matinya musuh alami, ya, laba-laba, belalang sembah, kemudian tikus, ya, tikus merajalela. Karena apa? Karena burung hantu nggak ada, ular nggak ada, ya. Ini salah satu musuh alami dari tikus. Kemudian pencemaran lingkungan, ya, dibayang-bayang racun bisa cara membersihkan teknik semprot, ini akan mencemari lingkungan. Banyak bebek-bebek yang di situ tidak betul bahkan bisa mati. Kemudian musuh-musuh alaminya juga banyak yang mati, ya, ini. Kemudian yang terakhir bisa mengakibatkan gangguan kesehatan, ya. Kalau kita tidak sesuai standar, ya, ini akan bisa menyebabkan penyakit kulit, ya. Kemudian lama-lama bisa pusing dan akhirnya bisa menyebabkan stroke, bahkan yang paling berbahaya bisa fatal menimbulkan kematian, ya, ini. Nah, makanya di dalam konsep PHT ini, ya, keluarlah konsep PHT yang diprakarsai salah satunya yang saya sebutkan tadi, ya. Bagaimana kita mengelola ekosistem kita supaya secara ekonomi, sosial, dan ekologi, ya, ini mampu mengelola agroekosistem atau mampu mengelola pertanian kita, ya, sehingga keluarlah yang namanya Inpres nomor 396, ya, 1986, ya, ini salah satunya melarang 57 formulasi dilarang. Kemudian 89 ini yang sangat dirasakan oleh petani-petani kita waktu itu, adanya subsidi pestisida yang dicabut, ya. Nah, karena ini
Salah satunya organokurin itu bahayanya sehingga subsidinya dicabut. Kemudian keluarlah Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 mengenai sistem budidaya tanaman. Salah satunya bagaimana kita mengelola ya perlindungan tanaman dengan konsep PHT. Ya, ini. Kenapa konsep PHT muncul? Ya, kenapa konsep pengelolaan hama terpadu ini muncul? Karena kita sudah gagal memberantas hama secara konvensional. Dan konsumen petani-petani kita sudah sadar akan kualitas lingkungan hidup. Sehingga ini akan tercermin dalam pola hidup yang sehat saat ini. Ya, semuanya kita kembali ke organik. Ya, ini tahap-tahap pelaksanaan PHT yang perlu kita sekilas saja. Bagaimana pentingnya sejarah lahan, monitoring, ambang ekonomi, pengendalian organisme, kemudian melakukan evaluasi tahapan pelaksanaan kalau kita ingin melakukan pelaksanaan pengelolaan hama terpadu. Nah, di dalam konsep PHT ini ada beberapa teknik pengendalian. Kita tidak hanya tertumpu pada jenis satu pengendalian, yaitu hanya menggunakan pestisida kimia saja, tapi kita lakukan teknik pengendalian ada 5. Yang pertama kita pengendalian secara budidaya. Pengendalian varietas tahan, pengendalian fisik dan mekanik, pengendalian hayati, dan terakhir pengendalian secara kimiawi. Kita kupas satu persatu. Pengendalian secara budidaya atau secara agronomi, misalnya dengan pengolahan lahan yang bagus, pembajakan, ini akan sisa-sisa patogen yang ada di dalam tanah, ini dengan cara dibajak, ini akan keluar sehingga kena sinar matahari, nanti akan mati. Misalnya telur-telur dari wereng ya, dengan dibajak ya, pengolahan tanah yang bagus, insya Allah bisa dikurangi serangan hama penyakitnya. Kemudian pengaturan jarak tanam ya, kemudian dengan pemangkasan, pemupukan yang berimbang, bukan berimbang NPK-nya, tapi berimbangan antara makro dan mikro yang sudah kita sering kita berikan bahwa di NASA ini pupuk yang berkualitas, yaitu bagaimana harus berimbang antara makro dan mikro, harus mengandung hormon, harus mengandung enzim, harus mengandung asam-asam organik, dan juga harus mengandung mikroorganisme. Nah, ini juga pemupukan yang berimbang. Kemudian dengan cara sanitasi, ya ini juga termasuk pengendalian budidaya. Kemudian pengendalian varietas tahan, ya tahan bagaimana? Tahan secara genetis, tahan secara ekologis, ya ini. Kemudian pengendalian secara fisik dan mekanik, ya salah satunya untuk mengendalikan burung, ini belum ada, ya. Tapi dengan boneka sawah, dengan momodi manuk istilahnya kalau di orang Jawa bilang, ya boneka sawah dengan plastik-plastik, dengan cara digerakkan, dengan masang perangkap, kemudian dengan cara diwatun itu juga mengambili, ya itu juga termasuk jenis pengendalian fisik dan mekanik. Masang metilatlim ini juga termasuk pengendalian fisik dan mekanik. Kemudian yang keempat pengendalian hayati. Ini yang sangat disarankan di konsep PHT, ya pengendalian hayati dengan apa? Dengan yang berasal dari tanaman, misalnya dari tembakau, dari sikraya, dari mindi. Masuk pestona itu salah satu bahannya juga dari temanggung, mindi, ya, srikoyo, ya, dan lain-lain ini bisa dimanfaatkan. Kemudian yang berasal dari hewan, ya, predator, parasitoid, nah kita bisa memproduksi ular, ya, tapi kalau jualan ya nggak bisa, ya, belalang sembah, ya, laba-laba, nah, ini salah satu musuh alami dari hama-hama yang menyerang pada tanaman kita. Kemudian yang berasal dari mikrobia, ya. Ini biasanya berasal dari jamur, virus maupun bakteri. Ya, ini. Ya, yang terakhir ini dengan pengendalian kimiawi. Ini sebagai alternatif terakhir. Di dalam konsep PHT, kedudukan pestisida, ini pestisida ini masih tetap dibutuhkan. Jika cara-cara pengendalian yang lain tidak mampu lagi mengatasi konsumsi jasad pengganggu. Sehingga kalau kita mengendalikan ya dengan agronomi dulu, ya, kemudian varietas tahan, hayati, ya, fisik mekanik, baru terakhir kalau tidak mampu betul sudah di batas ambang, baru kita gunakan pestisida kimia sehingga ini bisa mengurangi racun-racun yang ada di tanaman. Nah, pestisida ini merupakan komponen PHT
yaitu komponen pengendalian kimiawi, jadi masih tetap diperlukan dalam suatu program pengelolaan hama terpadu, tapi sebagai alternatif yang terakhir. Dalam penggunaannya, pestisida merupakan justifikasi pembenaran yang berupa kondisi jasad pengganggu di pertanaman, apakah perlu dilakukan penyemprotan ataupun tidak. Kondisi ini biasanya dijabarkan dalam batas atau ambang serangan yang memerlukan pengendalian karena dengan mengarah ke kerugian ekonomi. Ya, ini yang perlu Anda ketahui bersama sekilas saja. Kapan pestisida digunakan? Kalau sudah terjadi di atas ambang ekonomi. Kalau masih di aras keseimbangan ini berarti populasi antara hama dan musuh alami ini masih seimbang. Jadi belum perlu dilakukan pengendalian dengan menggunakan pestisida dengan produk-produk pengendali yang ramah lingkungan, pengendali hayati ataupun secara fisik dan mekanik atau dengan agronomi. Ya, baru kalau sudah di atas ambang ekonomi AE, aras luka ekonomi atau ambang itu baru dilakukan pengendalian. Tapi kalau sudah di atas ALE, aras luka ekonomi, sudah terjadi kerusakan berat. Ini percuma kita lakukan pengendalian meskipun dengan penyemprotan ini. Nah, biaya yang kita keluarkan tidak akan kalau boso Jawa itu cucuk, tidak akan seimbang dengan hasil yang diharapkan. Sebaiknya ganti dengan tanaman yang baru, tidak usah dilakukan pengendalian lagi. Kalau sudah di atas aras luka ekonomi itu kerusakannya berat, sudah di atas 60% bahkan sudah 70%, 80% ya. Ini salah satu contoh penetapan nilai ambang ekonomi, nanti bisa sebagai gambaran, bisa tanyakan di PPL setempat untuk penggerek batang itu berapa, warang punggung putih, warang sangit, ulat geraya, kutu, penggerek tongkol jago, ulat geraya, trip, tomat. Nah, sebagai contoh saya ambil penggerek batang padi yang sangat mudah ya. Penggerek batang padi ini ya disebabkan oleh ngat, ada penggerek padi bergaris ya atau silospiralis, ada penggerek batang padi putih ya, ada penggerek batang padi merah jambu, penggerek batang padi kuning. Itu ada 4 jenis penggerek batang. Yang mana penggerek batang ini kalau fase vegetatif itu mudah dicabut. Biasanya orang menyebutnya dengan serangan sundep. Ya, ini disebabkan oleh penggerek batang. Salah satunya yang keempat ini penyebabnya. Kemudian kalau sudah fase generatif ya, ini biasanya dia juga mudah dicabut. Tapi malenya kosong, putih hamba, mudah dicabut. Ini orang yang kalau orang Jawa menyebutnya kena sundep. Ya, sundep itu vegetatif, kalau yang generatif orang menyebutnya dengan beluk. Ya, kena beluk, serangan beluk. Tapi sama-sama sundep, ya, bukan sundep bolong ya, tapi sundep sama beluk itu sama-sama disebabkan oleh penggerek batang padi. Mungkin bergaris, mungkin merah jambu, mungkin penggerek padi kuning, atau penggerek batang padi putih. Nah, ini contoh kalau kita mau menerapkan konsep BHT, ya, kita lakukan pengamatan, ya, tanaman padi yang terserang penggerek batang, ya, ini tanaman yang terserang berapa, kemudian nanti diamati jumlah telur, ya, per meternya berapa, larvanya berapa, nanti di situ biar ada ulatnya seperti itu, ya. Nah, nanti kita cocokkan ya, hasil pengamatan itu kita cocokkan ambang ekonomi ya untuk penggerek batang padi ini kalau kita temukan satu kelompok telur per meter persegi atau intensitas serangannya itu rata-rata 10%, nah ini baru kita pakai pestisida kimia. Tapi kalau belum, kita bisa menggunakan PVL, kita bisa menggunakan Pestona ya, atau dengan pengendalian secara budidaya ya, itu. Nah, ini yang bisa kita ambil pengendalian untuk penggerek batang. Misalnya kita tanam serempak 3-4 minggu ya. Kemudian membuang atau membenam tanggul jerami sebelum diolah tanah itu, karena sisa-sisa itu penggerek batang itu ada di tanggul-tanggul jerami. Kemudian hindari kelebihan pupuk nitrogen. Ini mudah sekali menyebabkan penggerek batang apalagi di musim hujan. Kurangi urea, kurangi pupuk yang mengandung nitrogen yang berlebihan. Kemudian buang bibit yang ada telur, karena ini penggerek batang ini juga bisa bertelur di pembibitan. Ini kita ambil ya.
Kemudian pada saat pembibitan bisa disemprot PVR ya, antara umur 7 sampai 10 hari. Kemudian setelah tanam bisa disemprotkan PVR atau Bestona yang tidak 1 sampai 2 minggu sekali ya. Itu. Ini penting ya, bahwa yang namanya hama dan penyakit ini sangat kompleks. Ya, faktor yang berpengaruh terhadap tanam, terutama hama penyakit ini sangat kompleks. Sehingga kalau kita berbudidaya, kita nanam padi misalnya, harus betul-betul kita amati faktor-faktor. Harus kita evaluasi. Ada apa? Kok bisa ada serangan penggerak batang, kok ada wereng, ya, kemudian ada serangan-serangan yang lain. Karena faktor yang berpengaruh terhadap hama penyakit sangat kompleks. Jarak tanam itu juga mempengaruhi, pengairan, kemudian irigasi, ya, sehingga kita terus melakukan evaluasi ya untuk tanaman kedepannya, ya ini. Karena kita juga harus menyesuaikan dengan konsep BHT, kita harus lebih banyak memberikan musuh alami yang ada di lapangan. Contoh musuh alami diantaranya ada laba-laba, kemudian ada ular, ada burung hantu, ada capung, ada belalang sembah, ya. Kemudian yang berasal dari mikrobia, ini ada BVF, ya. Kemudian ada metarhizium, ya. Kemudian ada glio, ya. Ini bisa kita manfaatkan, kita perbanyak di lapangan, ya. Ini salah satu contoh belalang sembah, ya. Nanti di soal tikus, ya. Ini bisa burung hantu, ya. Kalau di sawah bisa kucing, kalau di rumah bisa kucing, ini kemudian juga anjing. Nah, itu saran dan solusi kalau kita ingin berbudidaya ya, di dunia pertanian. Yang pertama, kita harus tanam ya varietas yang tahan terhadap hama dan penyakit tertentu. Misalnya kalau mau tanam padi, kita harus tanam varietas yang tahan terhadap wereng misalnya, ya. Kemudian yang kedua, kita harus tahu betul teknis budidayanya. Di NASA itu sudah banyak sekali, ya. Teknis budidaya bisa dilihat, dan pupuk organik ini penting, wajib hukumnya kalau kita ingin bertanam supaya tanaman kita itu terjadi keseimbangan antara hama dan musuh alami, ya. Teknis budidaya dan pupuk organik itu sangat penting. Ya, teknis budidaya Anda bisa dipelajari. PT Natura Nusantara sudah banyak menyediakan jenis teknis budidaya apapun, insya Allah ada di PT Natura Nusantara ini. Anda tinggal mempelajari, ya, baik yang bergambar maupun yang tidak bergambar. Kalau tidak, nanti bisa langsung berhubungan dengan TS kami, ya. Kemudian peramalan hama dan penyakit ini juga sangat penting, yaitu monitoring, ya. Kemudian penggunaan pengendalian secara biologi. Pengendalian secara hati-hati ini sangat diharapkan. Dan penggunaan pestisida botani. Pestisida botani adalah pestisida yang berasal dari ekstrak tanaman. Kalau pengendalian biologis itu kita lebih banyak memperbanyak musuh-musuh alami yang ada di alam. Misalnya dengan penyemprotan BBL, korin, ya, kemudian memperbanyak glio, ya, kemudian dengan metarhizium, dengan bacillus dan lain-lain. Ya, itu solusi dari kami, ya. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan pada pagi ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa terhindar dari racun-racun yang akan merasuki dunia pertanian kita. Salah satunya marilah kita gunakan produk-produk yang ramah lingkungan, produk-produk yang organik, ya. Mudah-mudahan ini bisa menyempatkan kita untuk hidup yang lebih baik dan hidup yang sehat. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Sekali lagi, dalam konsep pengelolaan hama terpadu, ya, alternatif pengendalian ini bisa kita gunakan supaya bisa menekan penggunaan racun-racun yang ada di dalam tanaman kita. Mungkin itu kurang lebihnya, mohon maaf. Kalau ada yang kurang jelas, nanti bisa sharing, bisa konsultasi langsung kepada kami, ya. Hubungi ke nomor-nomor
TS atau konsultan pertanian PT Natural Nusantara. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa bermanfaat dan barokah bagi kita bersama. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Terima kasih.